Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Faizatul Jannah, presentator pertama, akan menjelaskan contoh 11.12. Apabila A ring bagian dari ring B yang mempunyai elemen satuan dari A mempunyai elemen satuan, apakah elemen satuan dalam A sama dengan elemen satuan B? Nah, intinya itu kita mempunyai ring B, terus ada ring A. Yang ring A itu bagian dari ring B. Nah, di ring A kan ada elemen satuannya, dan di ring B ada elemen satuan. Nah, apakah sama elemen satuan dari ring A dan elemen satuan dari ring B? Nah, di sini kan untuk membuktikan itu sesuai contoh dari 11.11 kan. Kan di 11.11 itu sudah dibuktikan kalau ring A itu 024 merupakan ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian modulo 6. Nah, di sini sudah terbukti. Jadi kita tinggal buktikan. Intinya itu sesuai contoh 11.11. Di situ kan sudah diketahui ketika ring A itu 024 dan 024 ketika dioperasikan ke dalam penjumlahan hasilnya juga tetap 024. Begitu juga perkalian. Di sini bisa ditarik kesimpulan. Dalam hal ini elemen satuan A itu 4. Sedangkan elemen satuan Z6 itu cuma 1. Berarti tidak sama. Ya benar, terkadang itu sama tetapi tidak melulu sama seperti contohnya ini. Yang tidak sama itu sudah dibuktikan. Terima kasih dari saya. Oke, di sini saya mau menjelaskan tentang teorema 12.1. Jika A dalam A besar dan A mempunyai inverse, maka A bukan pembagi 0. Misalkan AB sama dengan 0. Karena A mempunyai inverse, maka dengan mengalihkan kedua ruas dengan A inverse diperoleh A inverse kali AB sama dengan A inverse kali 0. Ini kita jadikan satu variabel. A inverse kali A dikali B sama dengan 0. 0 ini dari mana? A inverse kali 0 sama dengan 0. A inverse dikali A itu hasilnya 1. 1 dikali B itu sama dengan 0. 1 kali B itu B. B sama dengan 0. Maka ketika B ini sama dengan 0, kita masukkan ke dalam perkalian AB sama dengan 0. Maka A dikali B, B kan sama dengan 0. Jadi A kali 0 sama dengan 0. Maka terbukti bahwa A itu bukan pembagi 0. Demikian, terima kasih. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembuktian dari teorema 12.1 pada poin kedua, yaitu jika A field, maka A daerah integral. Sebelumnya, di sini perlu dipertegas bahwa bisa dikatakan field jika memenuhi ketiga syarat ini loh, yaitu yang pertama merupakan ring komutatif, yang kedua memiliki elemen satuan, dan juga setiap elemen tak nol di F itu memiliki inverse. Sedangkan bisa dikatakan daerah integral, itu syaratnya yang pertama merupakan ring komutatif, yang kedua memiliki elemen satuan, dan juga tidak mempunyai pembagi nol. Oke, di sini bisa dilihat sebenarnya untuk bisa dikatakan field atau daerah integral, itu syarat yang harus terpenuhi itu hampir sama, yaitu sama-sama merupakan ring komutatif dan juga sama-sama memiliki elemen satuan. Ya sudah, kita kembali pada yang akan dibuktikan, yaitu jika A dikatakan field, maka A juga bisa dikatakan daerah integral. Nah, jika A dikatakan daerah integral, berarti kan A harus memenuhi ketiga syarat ini. Iya kan? Nah, untuk itu perlu kita cek apakah A sudah memenuhi ketiga syarat ini apa belum. Mungkin untuk syarat yang pertama dan juga syarat yang kedua itu bisa kita skip karena A sudah jelas memenuhi ring komutatif dan juga memiliki elemen satuan karena A itu sendiri sebuah field. Dan syarat dari field itu sendiri
ring komutatif, dan juga memiliki elemen satuan. Untuk itu, pada syarat yang pertama dan juga syarat yang kedua sudah terpenuhi. Oke, kita lanjut pada syarat yang ketiga, tidak mempunyai pembagi nol. Nah, mungkin untuk syarat yang ketiga ini, untuk membuktikan itu sendiri, sebelumnya pada pembuktian poin pertama yang sudah dibuktikan sama Mbak Risma, yang bunyinya bahwa A dalam A dan A mempunyai inverse, maka A bukan pembagi nol. Itu kan sebelumnya sudah dijelaskan sama Mbak Risma dan itu sudah terbukti. Ya sudah, berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa sembarang field tidak mengandung pembagi nol. Karena A memenuhi syarat yang pertama, kedua, dan juga ketiga, jadi terbukti bahwa A sebuah field, maka A juga sebuah daerah integral. Oke, mungkin itu saja dari saya. Di sini saya sebagai presentator keempat akan menjelaskan contoh 11.1, di mana himpunan bilangan kompleks C merupakan field. Karena untuk setiap elemen A plus BI yang tidak nol, dengan I sama dengan akar min 1 mempunyai inverse ini. Berarti bilangan kompleks juga sekaligus daerah integral. Perlu kita ingat kembali apa itu bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah bilangan yang bisa dinyatakan dengan bentuk A plus BI, di mana A dan B adalah bilangan real, sedangkan I adalah bilangan imajiner. B juga dikatakan bagian imajiner. Bilangan kompleks ini juga mempunyai inverse. Sudah jelas bahwa bilangan kompleks juga sekaligus daerah integral. Kenapa kok bilangan kompleks juga sekaligus daerah integral? Sudah jelas di atas bahwa himpunan bilangan kompleks C merupakan field. Kita ingat kembali, syarat field itu ada 3, ring komutatif, memiliki elemen. Di sini sudah jelas himpunan bilangan kompleks memiliki elemen A plus BI. Sudah terpenuhi. Syarat yang ketiga, setiap elemen yang tidak nol memiliki inverse, dan bilangan kompleks ini juga memiliki inverse. Tentunya syarat dari daerah integral yang ke-1 dan kedua sudah terpenuhi. Dan syarat yang ketiga, tidak mempunyai pembagi nol. Sudah terbukti bahwa bilangan kompleks C merupakan field juga sekaligus daerah integral. Kurang lebihnya itu saja dari saya. Terima kasih.